Saya membacanya. Galatia 5 mulai ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat sebuah lagu yang dikarang oleh John Lennon. John Lennon pernah mengarang lagu, mengaransemennya, judulnya adalah Imagine. Barangkali saudara pernah dengar lagu judulnya Imagine. Imagine mengenai dunia ini. Dan di dalam syairnya itu, saudara-saudara, dia sebutkan dalam kalimat itu, imagine kalau dunia ini gak ada pemerintahan. Dunia ini gak ada perbedaan. Dunia ini memiliki kebebasan mutlak. Semua orang bebas melakukan. Dan ada sesuatu yang sangat indah sekali kalau seandainya tidak ada peperangan lagi. Dan seterusnya, saudara. Waktu saya menyimak syair ini, saya berpikir kelihatannya indah, kelihatannya. Saudara. Tetapi sebenarnya sulit diwujudkan. Jikalau dikatakan bahwa imagine menggambarkan dunia ini bebas, setiap orang bebas melakukan apa saja. Nggak ada larangan, nggak ada sesuatu yang lain. Saudara bisa bayangkan aman atau tidak? Saudara bisa bayangkan apakah betul akan damai sejahtera atau tidak? Saya yakin enggak. Kenapa? Karena keinginan manusiawi itu ketika dibebaskan sama sekali, dengan segala hawa nafsu yang dia miliki, justru bukan makin tertib, bukan damai sejahtera, makin kacau saudara-saudara. Mari kita lihat contoh di DKI Jakarta ini. Itu Ahok masih pusing, saudara. Jadi dia belum menemukan metode bagaimana cara membuat para pengendara sepeda motor dan pemakai lalu lintas di Jakarta ini tertib. Itu baru soal lalu lintas, saudara. Mau potong sana, mau potong sini, mau masuk sana, mau masuk ke sini, semuanya bebas, apalagi bajai. Katanya bajai itu kalau mau belok kiri atau kanan, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Saudara-saudara itu bebas, baru bebas soal lalu lintas, sudah bikin kacau. Bagaimana kalau dia dibebaskan untuk hidup dalam dunia ini? Ini imagine-nya John Lennon, saudara-saudara. Tidak akan mungkin. Karena manusia sejak jatuh dalam dosa, keinginan manusia itu adalah keinginan yang dipenuhi dengan kedagingan. Itu bahasa Rasul Paulus. Artinya keinginan kedagingan itu adalah suatu sikap hidup, perilaku yang sebenarnya ketika dikerjakan itu akan merusak sesamanya. Mari kita akan ajak saudara-saudara melihat di ayat yang ke-20, saudara. Ayat 19 mulai dari sana. Perbuatan daging nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara bayangkan kalau itu yang terjadi dan itu ada dalam hidup kita sehari-hari. Kacau kan dunia ini. Maka imagine-nya dia itu mengatakan bebas semua orang bisa lakukan apa saja. Nanti kan enak, nyaman, tenang dunia ini. Enggak, makin rusak itu. Karena semua orang perilaku
nafsu, keinginan, kedagingan bermunculan semuanya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu konsep kekristenan, saudara, adalah bukan bebas mutlak. Setiap orang yang dibebaskan, diselamatkan oleh Kristus, dia akan masuk ke dalam sebuah hukum yang baru. Tetapi hukum yang baru itu bukan bersifat perbudakan. Hukum yang lama diperbudak artinya dia tidak bisa tidak harus melakukan itu dengan segala keinginan kedagingannya. Maka sekarang dia masuk dalam sebuah hukum yang baru, dia melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita, bahkan penuh terima kasih. Itu perbedaan. Jadi memang saudara-saudara kalau hukum di dalam dunia ini juga, ketika kita melakukannya dan berjalan mentaatinya dengan syukur dan sukacita, semuanya kita jalani peraturan-peraturan itu dengan nyaman. Tetapi ketika itu merasa terpaksa kita lakukan, kita merasa diperbudak oleh peraturan itu. Dan kita menolak itu. Saudara, mana ada kita bekerja di satu pekerjaan yang tidak ada aturan sama sekali. Bebas, mau masuk, oke, enggak masuk, terserah saya tidak bangun hari ini, nanti siang-siang baru bangun, terserah saya mau masuk kerja atau enggak, kalau hati saya moodnya sedang enggak enak, enggak masuk. Jadi kalau ditanya kenapa kemarin enggak masuk, moodnya baru enggak enak Pak. Terus kapan moodnya enak? Enggak enak terus. Saudara bisa bayangkan, ini aturan bagaimana, enggak ada yang ditegakkan sama sekali. Saya bilang saya enggak mau diperbudak oleh peraturan. Tapi orang yang tahu dan sadar tentang itu dengan penuh syukur, sukacita. Betul Pak, kalau saya enggak diatur begini, kacau lah saya ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari titik berangkat kasus seperti ini, saya masuk ke dalam tema kita. Jadi Paulus menginginkan setiap orang yang percaya kepada Allah, mulailah masuk dalam sebuah dunia yang baru. Di mana dunia baru itu oleh Paulus ditandai dengan 3 hal. Pertama dalam ayat 16 dia mengatakan, hiduplah oleh roh. Lalu yang kedua dia menggunakan istilah keinginan roh yang dalam kontradiksi dengan keinginan daging. Lalu ketiga dia menggunakan istilah yang lain lagi yaitu dipimpin oleh roh. Ini unik sekali saudara, mengapa Paulus sampai menggunakan 3 istilah berkaitan dengan kehidupan kekristenan itu. Yang dikaitkan dengan roh yang sudah diperbarui oleh Kristus. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, hiduplah oleh roh ini agak sedikit sulit untuk kita mengerti apa artinya hidup oleh roh itu. Apakah saya tidak hidup kalau roh tidak menghidupkan saya? Saudara, bahasa Inggris menerjemahkan ini bagus sekali. Walking in the Spirit. Nah saudara-saudara itu terjemahan yang tepat dari teks bahasa aslinya bahasa Yunani. Jadi saudara-saudara, walking berjalan di sini, yang dalam bahasa Latin disebut dengan kata ambulatio, yaitu suatu kondisi di mana orang seperti pesiar, jalan dengan sukacita, jalan dengan senang, di bawah naungan pohon-pohon yang teduh, di dalam sebuah taman, begitu ya. Jalan yang nyaman sekali, jalan-jalan begitu, santai, dan dia menikmati perjalanan itu. Tetapi makna yang kedua adalah mengunjungi. Mengunjungi, atau dia berkelakuan tertentu, maka disebut dia menjalani atau walking di dalam jalan itu. Misalnya ada orang mengatakan, saya menjalani kehidupan ini, menjalani pekerjaan ini sudah 20 tahun. Nah itu kata jalan tadi, walking. Dalam makna teks bahasa aslinya. Jadi kalau begitu, Rasul Paulus ketika mengatakan orang yang hidup di dalam Kristus itu seharusnya hidup di dalam roh, berarti dia menjalani itu dengan sukacita. Menjalani dengan nyaman,
seperti di bawah pohon-pohon yang teduh dalam taman. Nah, seperti itulah orang yang hidup oleh roh, yang berjalan di dalam roh itu. Dia bisa mengunjungi orang lain dengan penuh sukacita seperti orang pesiar, menikmati dengan penuh sukacita. Itulah kehidupan di dalam roh. Nah, saudara-saudara, hidup dalam roh ini sebuah pengalaman yang indah sekali, saudara-saudara. Mari kita mengingat sebuah pengalaman dari dua manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan mula-mula. Dia disebut dengan kata Adam namanya dan Adamah. Sama-sama Adam, sama-sama dari debu tanah. Yang satu namanya Adam, satu namanya Adamah. Diterjemahkan laki-laki dan perempuan. Karena akhiran sufiks itu menunjukkan feminin. Jadi mereka kesetaraan, saudara. Nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan status di situ. Laki-laki dan perempuan. Mereka ada di taman, saudara. Disebut dengan Taman Eden atau Taman Firdaus. Mengapa taman? Itu karena konteksnya, saudara. Konteksnya manusia pada zaman itu hidup dalam sebuah kesulitan. Padang gurun yang sangat kering, mereka selalu merindukan air. Merindukan ada aliran sungai, karena itu Taman Eden disebut ada beberapa sungai di sana. Ada sungai Efrat, ada sungai Jordan, ada sungai Gihon dan Pison. Begitu subur, ada di delta dengan sungai-sungai seperti itu. Pernah saudara dengar nama sungai Efrat? Sekarang ini ada di Irak, saudara-saudara. Dan itu ujung alirannya, saudara-saudara, ketika sampai di hilir, dia sampai di delta Kuwait. Nah, saudara, letak Kuwait di sana itulah dulu ada daerah Babel. Nah, itu membuktikan para peneliti Alkitab, ahli dalam bibliologi, ahli dalam Alkitab mengatakan Eden diperkirakan dulu adalah Babel. Nah, saudara-saudara, mengapa begitu? Karena itu membuktikan kitab Kejadian ditulis setelah mereka pulang dari pembuangan. Mereka punya bayangan tentang pasti mengenai Babel. Di mana di situ ada taman istana raja yang tidak semua orang boleh masuk ke sana. Kecuali orang yang diberi izin, yang diundang masuk oleh raja itu. Jadi sebuah kehormatan besar kalau orang itu ada di dalam taman itu. Dan kisah itu mau mengatakan Adam dan Adamah tinggal di dalam taman itu karena undangan Allah sendiri. Nyaman, mereka berjalan, mereka menikmati pohon-pohon, tanaman di situ, pesiar tiap hari, jalan dengan penuh sukacita. That is the walking in the spirit. Bayangan itulah yang ada dalam pemahaman Rasul Paulus juga hidup di dalam roh. Jadi orang yang hidup dalam roh, hidupnya penuh sukacita. Seperti orang berjalan dalam naungan penyertaan Tuhan yang indah sekali. Maka kalau orang sudah tinggal di tempat itu dan berjalan di dalam roh itu, orang yang hidup di dalam roh, menikmati sukacita, maka tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? Keinginan daging menjadi tidak menarik. Ngapain saya harus iri dan dengki, percideraan, perselisihan, percabulan, dan segala macam. Gak ada keinginan seperti itu. Jadi kalau orang sudah mendapatkan dan menikmati setiap hari yang indah dan begitu mulia, yang lain itu menjadi gak menarik lagi. Dia menjadi begitu kelihatan kotor. Dia begitu menjadi sesuatu yang ternoda. Dan kita tidak mau mendekati itu. Maka orang yang hidupnya bersih, saudara, melihat makanan yang kotor, dia mulai mengatakan, oh, mengapa kotor? Saya tidak mau. Orang yang hidup dalam kondisi bersih, melihat kotor itu semakin kotor. Tapi orang yang biasa hidup dalam kotor, perbuatan kotor adalah biasa. Kalau dia disodori bersih, malah nggak mau. Aduh, kok rasanya saya nggak enak. Saya udah biasa kotor-kotor begitu. Maka orang yang hidupnya dalam
hidup perilaku yang kotor, saudara. Diajak bersih sulit. Ayo hidup benar. Ngapain? Gue kotor gini aja udah beres kok. Makanya betapa sulitnya mentobatkan orang yang hidup penuh dengan perilaku dan ucapan yang kotor. Untuk diajak bersih itu sulit. Sulit. Karena apa? Dia sudah terlanjur menikmati kekotoran itu. Luar biasa, saudara-saudara. Sehingga dia hidup terus-menerus bergelimang di dalam dosa, bergelimang dalam perilaku kedagingan itu, sulit untuk melepaskan dari itu. Dia begitu menarik sekali. Dia merasa begitu bebas sekali. Dia merasa seenaknya sendiri. Kalau saudara mau contoh, mari kita akan merenungkan dan pikirkan bersama. Saudara, kadang-kadang orang begitu bebas makan di warung ya. Maksudnya warung-warung kecil, warung makan, di mana orang di situ semuanya dari berbagai lapisan, tinggi, tengah maupun bawah, dan semua profesi apapun bisa makan di sana. Dan makannya pun bebas. Anda mau angkat kaki, masuk dari tempat duduk sambil jongkok, satu kaki atau dua kaki. Saudara sambil makan juga tiduran, mau bunyi kriuk-kriuk kerupuknya, atau apa saja cara minumnya, bebas. Cobalah sekarang ajak dia makan dalam sebuah jamuan kenegaraan. Semua diatur rapi. Jangan duduk di situ, duduk di sini. Tempatmu enggak boleh ke sana-sana, sini. Ini sudah diatur. Sebelahnya siapa, sebelahnya kiri siapa, kanan siapa. Makan juga sebentar, tunggu yang lain dulu. Sopan makannya. Sendoknya pelan, jangan langsung masukin begitu. Pakai tangan begini. Enggak bisa, harus semua pakai aturan. Serbetnya dulu. Pasang. Kalau ngelap mulut enggak boleh gini langsung. Pelan. Tempelin dikit-dikit. Wah, terlalu lama. Orang seperti ini tidak akan suka, saudara. Orang yang sudah biasa dalam kebebasan seperti itu, mau ambil juga tinggal lihat tahu, tempe, tangannya maju semua, saudara. Kali itu nggak bisa, harus pakai sendok, pakai garpu, pelan gitu. Garpunya bukan garpumu, garpu yang khusus untuk makanan ini. Terlalu banyak tetek bengek. Terlalu banyak aturan. Terlalu sulit. Mau ngambil sebelah sana kalau di warung, ntar ya sorry aja untung, kadang-kadang enggak langsung ambil. Di sana minta tolong yang di sebelah sana. Boleh minta tolong. Apa? Yang itu. Yang itu mana? Sampai bingung saudara-saudara. Wah, di warung bebas aja, tangan maju. Langsung masuk mulut. Mau tambah lagi, maju sana, maju sini. Saudara bisa bayangkan, orang yang hidup biasa dengan seperti itu, disuruh tertib, sulit. Maka Rasul Paulus mengatakan, hiduplah dalam roh, supaya hidup di dalam ketertiban itu. Itu hidup kekristenan. Saudara. Jadi kekristenan, maaf ya, saya pakai bahasa Jawa. Hidup kekristenan itu tidak urakan. Semau-maunya sendiri. Dia ada ketertiban, kedisiplinan. Itu salah satu cerminan orang Kristen hidup dalam roh atau jalan dalam roh. Kedua, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 17 dengan terminologi baru lagi, yaitu keinginan roh yang dilawan katakan dengan keinginan daging. Dia berlawanan, saudara, bertentangan, itu contrary, satu yang kontradiksi. Bukan paradoks. Kalau paradoks itu kelihatannya berlawanan tapi masih bisa disatukan. Itu paradoks kira-kira itu saudara-saudara, manusia itu adalah manusia yang diciptakan begitu mulia. Serupa dan segambar dengan Allah. Tapi pada diri yang sama, manusia itu lemah seperti debu tanah. Itu namanya paradoks. Dia mulia sekaligus sadar bahwa dirinya tanah liat. Tapi kontradiksi di sini betul-betul kontras. Tidak bisa disatukan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Hal yang sangat berbeda dan Paulus mengatakan, jikalau keinginan daging yang muncul, keinginan roh hilang.
keinginan roh kita ada dan menjalani, keinginan daging tidak kita kerjakan. Maka dia mengatakan karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita turuti dan jalani kehidupan dalam keinginan daging, maka otomatis apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki, yaitu berjalan dalam roh, tidak bisa kita lakukan. Dalam konteks semacam ini, saudara-saudara, Paulus mengatakan dalam surat Roma, celakalah aku. Celakanya dia bukan karena miskin, celakanya dia bukan karena nggak ada berkat materi, celakanya dia bukan karena tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, tapi celakanya dia adalah kalau aku tidak melakukan apa yang aku inginkan. Sehingga selalu bertentangan, saya mau melakukan yang baik, tetapi mengapa saya tidak bisa? Mengapa begitu sulit sekali? Seolah-olah ada yang mencegah dan saya kalah dengan keinginan kedagingan itu. Oh, yang namanya keinginan itu betapa kuat sekali. Kuat sekali. Mengapa? Karena kata itu diambil dari sebuah istilah yang menggambarkan saudara-saudara mengenai gairah. Keinginan yang dimaksud di situ adalah suatu dorongan yang begitu kuat sekali. Sehingga keinginan yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang berhadapan muka dengan muka. Jadi keinginan ini sifatnya keinginan yang menguasai manusia itu. Dia nggak bisa lepas dari itu. Bahkan dia selalu rindu, selalu ingin melakukan itu. Saudara, tadi sebelum sampai pada bagian khotbah ini, kita nyanyikan lagu seperti rusa, merindukan air. Begitulah saya merindukan Tuhan. Terus ditambah, kaulah kekuatan dan perisaiku. Ini apa kaitannya semua? Kerinduan sampai perisai, sampai Tuhan kekuatan itu. Karena kerinduan yang dimaksudkan, rusa merindukan air itu, bukan sekedar keinginan biasa. Siang ini mau makan apa ya? Saya mau makan soto Betawi aja. Ingin, tapi akhirnya waktu tidak bisa memungkinkan saya mencari soto Betawi. Rupanya juga perjalanan saya tidak melewati penjual soto Betawi. Akhirnya saya nggak jadi makan. Oh nggak masalah, next time atau malamnya nanti saya bisa mencari. Itu keinginan yang biasa. Tetapi keinginan yang dimaksudkan dengan rusa yang merindukan air itu adalah sesuatu yang lebih dari itu. Yaitu keinginan yang sifatnya itu menyangkut kehidupan. Bukan sekedar air yang karena dia haus. Karena bagi rusa, air itu mempunyai dua fungsi. Satu, memuaskan dahaga. Kedua, tempat berlindung. Karena itu saudara-saudara, rusa itu bisa menenggelamkan diri di bawah permukaan air. Itu berjam-jam. Bahkan 10 jam dia sanggup. Kok bisa? Asalkan satu, tanduknya yang bercabang itu di permukaan air. Jadi badannya tenggelamkan diri, tapi cabang-cabang dari tanduknya itu di luar. Karena tanduk rusa itu berlubang, seperti pipa. Dan dari situlah dia bernafas. Nah, mengapa begitu? Itu tempat perlindungannya. Sehingga binatang-binatang yang mau memangsa dia, mikir 2-3 kali, karena dia ada di dalam air. Sulit untuk dicari, sekaligus mau menyerang, tidak mudah, karena ada air. Dia bisa tenggelamkan diri. Dengan nyaman di situ, apalagi kalau airnya agak dalam. Dia menikmati itu berjam-jam. Jadi seperti itulah kerinduannya. Kerinduan yang kalau saya tidak mencari air, saya tidak menenggelamkan diri di air, saya mati, dimangsa. Jadi unsur kerinduannya ada unsur menyangkut life or death. Hidup atau mati. Karena itu sesuatu kerinduan yang begitu serius. Nah, Paulus menerapkan keinginan roh itu harus begitu kuat dalam diri saudara.
Seperti kekuatan dari keinginan daging yang juga mau menyeret kita menjauh dari Tuhan dan tidak berperilaku seperti yang Tuhan inginkan. Jadi itu adu kekuatan. Itulah rahasianya kenapa kita gagal. Hidup menuruti apa yang Tuhan mau. Itulah rahasia dan jawaban kegagalan kita. Mengapa kita tidak bisa hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Perilaku keinginan kedagingan kitalah yang kita kerjakan. Karena kita kalah dengan kekuatan keinginan daging. Dan celakanya saudara, itu forever. Selama-lamanya di dalam diri kita. Tidak bisa kita singkirkan lalu mengatakan, Tuhan keinginan daging saya ini semuanya dihapus, hilang dari diri saya. Enggak bisa. Mengapa? Karena itu sifat yang melekat di dalam kedagingan kita. Setiap orang yang masih memiliki daging, artinya masih hidup dan masih manusia. Saudara punya keinginan. Jadi, mari kita ulang sebentar. Kita lihat ayat 19 lagi. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Saya tanya, bisa hilang? Enggak bisa. Orang yang Kristen sungguh-sungguh, saya pakai ekstrim, pendeta, bisa hilang iri hatinya? Jangan mimpi, lalu berkata, pendeta kok masih iri hati. Jawabannya nanti apa? Manusia maklum. Karena memang manusia. Dia tidak bisa lepas dari itu. Marah misalnya, amarah, kepentingan diri sendiri. Tidak bisa hilang. Itu pasti masih ada. Dia hanya bisa dikalahkan, dikontrol kalau keinginan rohnya lebih kuat. Dia defense, dia against terus, bertentangan terus, sulit sekali. Makanya Paulus ngomong, cobalah kamu hidup dalam keinginan roh. Kalau keinginan roh itu ada, maka iri hatinya, amarahnya, kedengkiannya itu kalah. Yang muncul menang. Jadi inilah peperangan abadi dalam diri kita. Orang Kristen akan terus bergumul. Abadi dalam diri kita. Pergumulannya bukan pergumulan ekonomi, saudara. Tapi kekristenan pergumulannya adalah sifat-sifat ini. Dan setiap hari kita harus menang. Saya mau keinginan roh saya lebih kuat daripada keinginan kedagingan saya. Lalu keinginan roh itu muncul menjadi buah. Muncullah buah Roh Kudus yang ada ditulis di dalam ayat selanjutnya. Dari mulai kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Jadi, kalau saudara melihat orang Kristen hidupnya lemah lembut, saudara tahu lemah lembut enggak? Kadang-kadang kata-kata begini sulit didefinisikan. Tapi contoh gampang ya. Orang lemah lembut itu orang yang gimana? Kira-kira orang lemah lembut. Ngomongnya pelan-pelan, enggak pernah marah gitu. Enggak. Lemah lembut yang dimaksudkan di sini adalah seperti seorang yang bisa menjadi pemain sirkus mengendalikan singa yang ganas. Itu lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang tahu diri kapan dan bertindak dengan tepat. Kalau marah, dia tahu kapan marah. Kalau dia melakukan itu, dia lakukan sesuai dengan waktu yang tepat. Semuanya under control, semuanya terkendali. Itu namanya lemah lembut. Jadi lemah lembut itu bukan ngomongnya pelan-pelan tapi keras kepala. Bisa jadi ngomongnya pelan tapi hatinya ini sulit ditaklukkan. Lemah lembut bukan begitu. Lemah lembut itu mampu menguasai yang ganas itu menjadi lunak. Itulah lemah lembut. Jadi orang yang tahu menempatkan diri. Nah itu muncul saudara-saudara. Jadi saudara kalau melihat orang seperti itu, saudara harus berkata begini, ini orang yang berhasil memenuhi keinginan roh.
keinginan dagingnya dikalahkan. Ini orang luar biasa. Orang yang menang atas itu. Orang yang bisa memiliki penguasaan diri, ini orang yang menang dari pergumulan batinnya. Orang yang memiliki kasih, itu orang yang menang. Karena hidup ini terus bertentangan tadi antara keinginan daging dan keinginan roh. Maka Paulus bilang, hiduplah dalam roh. Maka semua keinginan itu enggak muncul lagi, enggak kepingin lagi. Nah ini bagian yang penting, saudara-saudara. Hal yang ketiga sekarang, yaitu disebut di dalam ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat akan sulit, saudara. Karena apa? Semua keinginan kemanusiaan kita dihadapkan dengan aturan. Dan itu perjuangan yang sulit. Maka Paulus mengatakan, Anda tidak sekarang berjuang bergumul gitu dengan aturan. Anda sudah memiliki roh Allah, Roh Kudus di dalam diri kita. Yang menolong kita untuk bisa mengikuti keinginan roh, untuk berjalan walking in the spirit, hidup di dalam roh. Maka mintalah pimpinan Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau kita memiliki pimpinan Roh Kudus itu dipimpin oleh roh, saudara akan terarah pada tujuan yang betul. Kata dipimpin ini dalam teks bahasa aslinya adalah sesuatu yang diarahkan kepada tujuan yang benar. Dipimpin, diarahkan kepada tujuan yang benar. Nah, Roh Kudus memimpin itu, memimpin kita kepada arah yang benar, hidup sebagai orang Kristen yang baik dan benar. Wow, ini sesuatu yang indah sekali. Kalau kita berjalan dalam roh, walking in the spirit, hidup oleh roh, semua keinginan kedagingan kita terkalahkan. Tergantikan, tidak ada keinginan lagi. Dan kita diarahkan menuju tujuan dan arah yang betul sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Indah. Jujur saudara, saya katakan ini anugerah yang besar sekali. Tidak hanya keselamatan, tapi hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Itu yang membuat mengapa orang Kristen bisa melakukan yang baik. Sementara dalam perbandingan agama, saya boleh mengatakan, banyak agama yang lain membiarkan kita bergumul sendiri. Membiarkan kita berjuang untuk melakukan yang baik. Melakukan perbuatan amal, melakukan perbuatan yang benar, menguasai diri dengan bermeditasi, semua usaha kita sendiri. Tetapi di dalam iman Kristen, kita punya roh Allah yang menuntun saudara berjalan, yang memimpin kita pada arah yang betul, dan menguasai dengan kekuatan yang hebat untuk keinginan daging menjadi lemah. Saudara, saya memberikan contoh yang terakhir. Waktu kami masih kecil, kira-kira SD, sekeluarga saudara, saya hanya punya adik satu. Kami cuma berdua laki-laki semua. Adik saya laki-laki ini satu saat dia menyatakan keinginannya kepada ibu saya. Tapi keinginannya unik sekali. Sudah tahu apa yang dia inginkan? Dia ingin dibelikan boneka. Boneka perempuan, saudara. Dia laki-laki. Wah itu kalau sekarang langsung dituduh LGBT gitu aja. Tapi saya yakin dia bukan begitu. Sampai sekarang dia, maksud saya, dia akhirnya menikah, punya anak, tapi sudah meninggal di usia muda, 43 tahun. Dan waktu kecil kenang-kenangan itu saya ingat sekali, dia ingin dibelikan boneka. Rupanya ibu saya menunda pembelian itu, dia tidak segera memberi. Sudah tahu apa yang terjadi? Panas badan, sakit. Panasnya tinggi sekali. Dibawa ke dokter, nggak ditemukan virus, nggak ada bakteri. Tapi panasnya tinggi. Ini aneh sekali, sudah. Dan di saat seperti itu makanan kesukaan yang dia biasa suka ditolak. Dia bermainan dengan apa yang dia punya ditolak.
Dia hanya sakit panas itu. Ibu saya berpikir, mungkin ini kepingin boneka itu. Dan pergilah dia membelikan boneka yang dia inginkan. Begitu dapat bonekanya, saudara, dia terima, dia peluk. Panasnya turun. Sembuh. Saudara-saudara, peristiwa itu, pengalaman itu membuat saya sadar betul. Kalau keinginan begitu kuat sekali, maka hal-hal yang lain yang dulu menarik, nggak menarik lagi. Kalau saudara keinginan besar untuk dipimpin oleh roh, dengan keinginan roh, bukan keinginan daging akan menyingkir. Dia nggak menarik lagi. Tapi mengapa kita masih tertarik kepada hal-hal keinginan daging, kepada hawa nafsu dunia ini? Karena dia balance, kekuatannya seimbang. Itu kalau bahasanya film kiri kanan oke. Yang mau ini masih mau itu. Nanti kalau sampai di sini bilang, ya manusia namanya berusaha gitu. Nah ini alasan yang selalu dipakai, padahal keinginan kedagingannya masih kuat. Untuk mengalahkan keinginan daging bukan disingkirkan, bukan dibuang, karena itu kedagingan kita. Yang ada harus dikuasai dengan keinginan roh yang lebih tinggi. Kalau dia lebih kuat, dia lebih tinggi, keinginan roh itu, maka keinginan daging akan surut. Itulah kemenangan kita. Dan tiap hari, saudara, itu selalu kita dihadapkan dengan kenyataan itu. Dari bangun pagi, selalu ada dua keinginan itu yang harus kita kontrol. Kemanusiawian kita itu selalu ingin menikmati hal-hal yang bebas, yang free, yang tidak terikat, pokoknya maunya saya. Nah, kalau saudara turuti, you kalah, lose. Tapi kalau kita tidak turuti itu, kita menang. Nah itu saja hidup ini, selalu bergumul dengan hal itu, untuk menjadi hidup benar di mata Tuhan. Selamat menuruti keinginan roh, saudara. Jangan turuti keinginan daging. Paulus mengatakan, jangan serahkan anggota tubuhmu menjadi alat untuk perbuatan dosa. Tapi biarlah kita hidup dipimpin oleh roh dalam arah yang betul dan berjalan di dalam roh sebagaimana yang Tuhan inginkan, yang begitu indah, dan kita melawan semua dagingan itu. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.